Selamat berjumpa kembali bersama saya Saiful Fikri. Kembali kita akan bersama-sama mendalami Hasanah Matematika. Kali ini kita sampai pada materi statistika dalam sub bahasan ukuran penyebaran data untuk data tunggal. Jadi kita sudah sampai menjelang penghabisan untuk statistika. Sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, dalam ukuran penyebaran data, yang pertama yang kita bahas di sini adalah jangkauan. Jangkauan ini kita menggunakan R. Jadi R ini adalah data maksimum dikurang dengan data minimum. Jadi saya rasa ini tidak ada masalah. Yang kedua, jangkauan antar kuartil disimbolkan dengan H. H sama dengan Q3 kuartil atas dikurang Q1 kuartil bawah. Kita sudah mempelajari bagaimana menghitung kuartil. Jadi nomor 2 no problem. Nomor 3 untuk simpangan kuartil. Jadi setelah jangkauan, nah sekarang simpangan. Simpangan kuartil disimbolkan dengan QD yang besarnya sama dengan setengah H. Jadi separuh dari jangkauan antar kuartil sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Yang keempat, simpangan rata-rata. Nah ini ada kata rata-rata, berarti nanti kita harus menghitung dulu rata-ratanya berapa. Jadi simpangan rata-rata sama dengan harga mutlak dari data ke I dikurang rata-ratanya dibagi banyaknya data. Kalau datanya besar, banyak yang sama, maka dimunculkan frekuensi, dikalikan, jadi perhitungannya menjadi lebih sederhana. Setelah simpangan rata-rata, ada yang namanya ragam atau variansi. Simbolnya adalah S pangkat 2. S pangkat 2 ini cara menghitungnya data dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan. Ini bedanya dengan simpangan rata-rata. Kalau simpangan rata-rata menggunakan harga mutlak, di sini tidak menggunakan harga mutlak tetapi dipangkatkan 2. Jadi itu cara menghafalkan. Dan yang terakhir adalah simpangan baku. Simpangan baku simbolnya S. Jadi S ini sama dengan akar S kuadrat. Jadi dari ragam, kalau sudah ketemu ragamnya tinggal diakarkan, maka namanya menjadi simpangan baku. Dan ini koefisien variasi simbolnya KV sama dengan S. S ini adalah simpangan baku dibagi rata-ratanya dikali 100%. Mari kita mulai dengan contoh soalnya. Diketahui data 75867879588. Dia ada 12. Tentukan nilai A, QD, ini simpangan, B, SR, C, S kuadrat. Jadi varian simpangan rata-rata, dan ini juga simpangan juga untuk antar kuartil. Jadi yang pertama, karena niki, jadi untuk kuartil maka data harus terurut. Maka data terurut ini kita urutkan menjadi 5566777888 dan 9. Maka karena ini datanya ada 12,
maka di sinilah letak Q1. Q2 nya ada di tengah-tengah antara 7 dan 7, dan Q3 nya antara 8 dengan 8. Maka yang pertama QD sama dengan setengah dikali Q3 kurang Q1 sama dengan setengah dikali 8 kurang 6. 8 ya, karena 8 ditambah 8 dibagi 2 ya tetap 8. Ini juga sama 6. Nomor A sudah tidak ada masalah. Kita berlanjut ke nomor B. Nah, jadi ini adalah datanya tadi. Untuk mencari rata-rata 2 kali 5. 2 kali 5 itu karena 5-nya ada 2. 2 kali 6, 6-nya ada 2. 3 kali 7, 7-nya ada 3. 4 kali 8, 8-nya ada 4. Jadi bisa kita gunakan yang seperti ini, baru tambah 9 dibagi 12. Ini adalah banyaknya data. Maka kalau ini kita sederhanakan, kita hitung hasilnya 84 dibagi 12 sama dengan 7. Ini wajib tidak boleh salah. Baru setelah itu kita hitung simpangan rata-ratanya. 2 banyaknya kan 2, jadi 2 ini kita taruh di luar. 2 harga mutlak, 5-nya ditaruh dikurang 7. 7 ini adalah rata-ratanya. Ditambah 2 harga mutlak 6 kurang 7. Ditambah 3 harga mutlak 7 kurang 7. Ditambah 4 harga mutlak 8 kurang 7, ditambah 9, harga mutlak 9 kurang 7 dibagi 12. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Maka SR sama dengan, ingat bahwa harga mutlak itu memunculkan nilai positif. Di 2 kali 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 0 ditambah 4 kali 1 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2 dibagi 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Nah ini ya. Kita lanjutkan untuk mencari ragam. Untuk ragam tidak menggunakan harga mutlak tetapi menggunakan kurung biasa tapi dikuadratkan. Kita hitung dulu yang pembilangnya, nanti tinggal dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlah dari FI dikali XI dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 2 dikali 5 kurang 7 kuadrat ditambah 2 kali 6 kurang 7 kuadrat ditambah 3 kali 7 kurang 7 kuadrat dan seterusnya. Ini datanya yang tadi. Jadi supaya jelas ini ya, 5-nya ada 2 dan seterusnya. Maka sama dengan yang di dalam kurung kita jumlahkan dulu. 5 kurang 2 itu negatif 2. Negatif 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4. 4 kali 2 8. 6 kurang 7 negatif 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1 dikali 2 hasilnya 2. Ini 0. 8 kurang 7 1 kuadrat 1. 4 kali 1 4. 9 kurang 7 2 kuadrat 4. Maka dijumlahkan sama dengan 18. Maka SR sama dengan 18 dibagi 12. 12 ini adalah banyaknya data sama dengan 1,5. Contoh yang kedua, bagaimana kalau datanya banyak? Dari di sini datanya jumlahnya 40. Yang ditanyakan adalah GD, SR, S kuadrat dan S. Kita mulai. Untuk menjawab itu kita buat tabel bantuan
Jadi tadi hanya tabel kolom pertama dan kolom kedua. Kita buat kolom ketiga, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Cara membuatnya, kolom yang pertama, baris pertama tetap 7, tambahkan 8 15, tambah 6 21, tambah 4 25, tambah 5 30, tambah 4 34, tambah 6 40. Kayaknya tidak ada masalah. Berikutnya adalah FI kali XI. Ini gunanya untuk menghitung rata-rata. Jadi tinggal kalikan aja 12 kali 7 84, 14 kali 8 112, dan seterusnya. Sehingga dijumlahkan hasilnya 880. Jadi ini harusnya di bawah di sini ya. Letaknya ada di jumlah FI kali XI. Selanjutnya harga mutlak dari XI dikurang X rata-rata. X rata-ratanya berapa? Jadi rata-ratanya adalah 680 jumlah dari FI XI dibagi jumlah frekuensi. Hasilnya adalah 17. Kita lanjutkan. Pada baris pertama, XI, X adalah 12, 12 dikurang dengan rata-ratanya 17, hasilnya negatif 5. Di harga mutlak, maka ketemu 5. Baris kedua, 14 dikurang 17, itu min 3. Harga mutlaknya 3. Baris ketiga, 15 dikurang 17 sama dengan negatif 2, di harga mutlakan sama dengan 2. Berikut juga baris yang keempat juga sama. Semuanya dikurang 17. Kolom ke-6. Kolom ke-6 ini dari kolom kedua frekuensi dikalikan dengan kolom kelima. Jadi 7 kali 5 35, 8 kali 3 24, 8 kali 6 kali 2 12, 4 kali 1 4, dan seterusnya. Dijumlah hasilnya 142. Ini nanti untuk mencari simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-ratanya ini 142 nanti dibagi dengan 40 banyaknya data. Nah, berikutnya lagi XI dikurang X rata-rata. Ini tandanya harusnya kurung biasa ya. Ini tandanya kurung biasa. Jadi mohon dimaafkan, ini kelihatannya bukan harga mutlak tapi kurung biasa. Kolom yang ke-8 ini juga kurung biasa. Nah, cara menghitungnya, datanya tadi sudah didapatkan 5, tinggal dikuadratkan 25. 3 9, 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36. Nah, kolom yang ke-8 ini tinggal hasilnya kolom ke-7 dikali frekuensi. 7 kali 25 175, 8 kali 9 72, 6 kali 4 24, dan seterusnya. Ini dijumlah hasilnya adalah 600. Oke, sudah ya, sudah kalian perhatikan. Kalau ingin lihat tabelnya bisa dilihat di textbook di halaman 67, halaman 67 dan halaman 68. Tetapi saya rasa dengan melihat ini kalian sudah oke. Nah, jadi kalau sudah tabel sudah jadi, maka semuanya bisa kita hitung.
Lanjut. Untuk mencari Q-D, maka kita cari dulu Q1. Q1 sama dengan data ke seperempat dikali 40 tambah 1 sama dengan data ke 41 dibagi 4. Ini kita bagi dan menjadi data ke 10,25. Nah, karena 0,25 kita gunakan interpolasi sama dengan data ke 10 ditambah desimalnya 0,25 dikali datanya ditambah 1 yaitu data ke 11 dikurang data ke 10 sama dengan data ke 10 adalah 14, data ke 11 juga 14. Dari mana 14? Ada di tabel. Maka yang belakang ini 0, 14 tambah 0 hasilnya 14. Q3 sama dengan data ke 3/4 dikali 40 tambah 1 sama dengan data ke 123 dibagi 4. Hasilnya adalah data ke 30,75. Kita jabarkan lagi menjadi data ke 30 ditambah 0,75 dikali data ke 31 dikurang data ke 30 sama dengan data ke 30 itu 20 ditambah 0,5 dikali, nah data ke 31 itu adalah 21, maka ini 21 dikurang 20 sama dengan 20 ditambah 0,75 dikali 1 sama dengan 0,75. Jadi kita jumlahkan sama dengan 20,75. Nah, dari sini maka Q-D sama dengan setengah dikali Q3 kurang Q1 sama dengan setengah dikali Q3 kita ambil nilainya 20,75 dikurang Q1 14 sama dengan setengah dikali 6,75 sama dengan 3,375. Sangat mudah ya. Ya memang begitu. Nah, matematika itu kalau sebelumnya itu masih ada pada kita, masih kita simpan, kita masih ingat, lancar jalan kita. Dan itu juga berlaku sebaliknya. Perumpamaan sebaliknya itu sudah ogah-ogahan, nggak ada yang diingat, yo pasti di sini juga yo pasti melihat mendengarkan aja. Kita yang ke B. Nah, S simpangan rata-rata ini sama dengan 142 dibagi 40 hasilnya 3,55. Silakan lihat di tabel sebelumnya. Ini keterangannya 142, ini ada di kolom ke-6 dibagi kolom kedua. S kuadrat sama dengan 600 dibagi 40 sama dengan 15. Jadi ini kolom yang ke-8, ini jumlahnya dibagi dengan kolom kedua. Sedangkan untuk simpangan baku tinggal dikuadratkan saja, ya jawaban nomor C. Hasilnya adalah akar 15 sama dengan 3,87. Jadi itu cara menghitungnya. Asalkan tabel sudah kita isi dengan baik, maka perhitungannya menjadi mudah. Kita sampai pada SPM atau soal pendalaman materi. Data berikut adalah data usia anak-anak dalam perumahan X. Ini kolom pertama usia, kolom kedua adalah frekuensi. Jadi banyaknya anak umur 6 tahun adalah 7. Umur 7 tahun banyaknya 8 dan seterusnya di jumlah ada 40. Ini yang terakhir ini 12. Nih, jadi yang kosong ini isinya adalah 12. 10 ditambah 20, 10 20 tambah 20 pas 40. Ya, jadi yang kosong ini isinya 12.
Yang ditanyakan adalah QD, SR, S kuadrat, dan S. Nah, semua ini sudah ada di contoh yang kedua tadi. Jadi kalau kalian menemui hambatan, silakan di playback lagi, dengarkan pada contoh yang kedua. Persis sama, tidak ada yang dibedakan. Akhirnya kita sampai pada penghujung pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat kalian pahami semaksimal mungkin. Saya doakan kalian tetap semangat, tetap sehat, sehingga insya Allah kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Selamat belajar.